Di sebuah arena megah di luar negeri, ribuan pasang mata menatap satu sosok. Seorang TKI sederhana dari Indonesia, bersarung dan bersikap tenang, melangkah maju. Lawannya, master karate kelas dunia yang selama ini meremehkan pencak silat. Semua orang mengira ia akan kalah. Tapi ada sesuatu yang tak terlihat di balik langkahnya. Saksikan kisahnya hingga akhir, agar kita bisa belajar arti keberanian dan keteguhan iman kepada Allah. Jangan lupa dukung dengan like agar semangat ini terus hidup. Di sebuah gang kecil di pinggiran kota Cirebon, saat matahari baru saja menyentuh ufuk timur, Rashid bangun lebih awal dari siapapun. Nafasnya teratur, kakinya menyentuh lantai dingin, dan di depan sajadah yang mulai memudar warnanya ia bersujud khusyuk. Di antara hembusan angin pagi dan suara ayam jantan, ia melantunkan doa yang lembut, menyebut nama Allah dengan penuh kerendahan hati. Dari kecil ia dididik untuk percaya bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari otot atau kecepatan tangan, tetapi dari hati yang tunduk pada Sang Pencipta. Rashid bukan anak orang kaya. Ayahnya seorang pengrajin bambu, ibunya penjual jajanan pasar. Namun di balik kesederhanaan itu, mereka mendidiknya dengan disiplin dan cinta. Sejak usia 8 tahun ia sudah dikenalkan pada pencaksilat oleh Kiai Abdul Malik, seorang guru tua yang menggabungkan ilmu bela diri dengan nilai-nilai spiritual. Setiap malam Jumat, setelah pengajian, Rashid kecil berlatih jurus dasar sambil menghafal doa. Baginya, pencaksilat bukan hanya teknik memukul atau menangkis, tapi jalan untuk mengenal dirinya sendiri. Kini, bertahun-tahun kemudian, Rashid sudah dewasa. Ia merantau ke negeri seberang sebagai tenaga kerja Indonesia, meninggalkan rumah demi mencari nafkah. Pekerjaannya berat, memindahkan barang, membersihkan gudang, kadang bekerja lembur tanpa bayaran tambahan. Tubuhnya liat bukan karena latihan fisik belaka, tetapi juga karena ditempa kerja keras. Namun di balik setiap keringat, ada kesabaran. Di sela-sela jam istirahat, ia masih menyempatkan diri untuk berlatih jurus di halaman sempit apartemen tempat ia tinggal bersama 5 pekerja lain. Mereka sering melihatnya seperti orang aneh, menggerakkan tangan dan kaki perlahan, berputar, lalu diam sambil memejamkan mata. Ada luka batin yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, kerinduan pada tanah air dan keluarganya. Setiap kali ia selesai sholat, ia menatap foto ibunya yang terselip di dompet. Ia menahan air mata saat mendengar suara adzan dari rekaman ponsel yang ia putar setiap malam. Pencak silat menjadi pelampiasan rindu, penyalur tekanan hidup, sekaligus pengingat akan nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil. Pada suatu sore di musim dingin, ketika ia baru pulang kerja dan menggigil karena udara yang menusuk, Rashid memutuskan untuk berlatih lebih lama. Langit berubah kelabu. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang kecil. Tangannya yang pecah-pecah oleh deterjen tetap mengepal. Langkahnya tetap mantap. Dalam setiap gerakannya ia mengulang-ulang doa yang diajarkan gurunya. Jangan pernah tinggalkan zikir meski dalam amarah atau kelelahan. Semakin ia tertekan, semakin dalam ia menyelam ke dunia silatnya. Seperti masuk ke ruang sunyi yang hanya berisi ia dan Allah. Perlahan, orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan. Ada yang menghina, ada yang kagum. Untuk apa kau capek-capek begitu? Kita ini cuma buruh, kata temannya suatu hari. Rashid hanya tersenyum tipis. Kita mungkin buruh, tapi harga diri dan ilmu itu tak bisa dibeli. Jawabannya selalu tenang, seolah ia menyimpan rahasia besar yang belum saatnya diungkapkan. Suatu malam, ketika bulan bulat sempurna menggantung di langit, Rashid duduk di pinggir ranjang, termenung. Ia ingat kembali wajah gurunya, Kiai Abdul Malik, yang pernah berkata, "Nak, ilmu ini bukan untuk kau banggakan. Ilmu ini amanah. Kelak Allah akan menguji kapan kau harus menjaganya." Kata-kata itu terngiang seperti pesan samar yang menunggu waktunya. Rashid menghela napas panjang, menyadari bahwa semua latihan dan doa yang ia jalani selama ini bukan kebetulan. Bab ini menutup dengan Rashid yang berdiri di depan cermin kecil di kamar sempitnya. Ia menatap bayangan dirinya, seorang TKI sederhana dengan otot yang terbentuk alami, mata yang menyimpan api keteguhan, dan hati yang terus berzikir.
Kamera imajiner mendekat pada wajahnya, memperlihatkan sebutir keringat jatuh pelan di pipi. Ia mengepalkan tangan dengan keyakinan yang tumbuh pelan-pelan. Bukan keyakinan akan kehebatan diri, tapi keyakinan bahwa Allah menuntunnya untuk sebuah perjalanan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Dan disinilah, tanpa ia sadari, hidupnya sedang bergerak perlahan menuju sebuah babak baru yang akan menguji semua yang pernah ia pelajari. Transisi menuju bab selanjutnya terasa seperti bisikan takdir, tenang di permukaan, namun menyimpan gelombang besar di kedalaman. Angin dingin kota asing itu menyelusup melalui celah jendela kamar Rashid ketika ponselnya bergetar. Pagi baru saja menyingsing, dan ia masih berlumur peluh usai sholat subuh. Tangan yang kasar akibat kerja berat itu meraih ponsel. Sebuah video di media sosial sedang viral. Ia melihat wajah seorang pria berusia 40-an, berkulit pucat, mengenakan gi karate putih bersabuk hitam tingkat tinggi. Dengan bahasa yang penuh arogansi, pria itu menyindir seni bela diri Nusantara. Pencak silat hanya tarian. Tidak ada yang bisa menandingi karate di arena internasional. Kalau ada yang berani, datanglah ke arena terbesar bulan depan, kata pria itu lantang. Rashid memandang layar itu lama. Video tersebut diulangnya berkali-kali, bukan untuk mencari sensasi, tetapi karena dadanya terasa bergetar. Kata-kata menghina itu menusuk jauh ke dalam jiwanya. Ingatannya kembali pada malam-malam latihan dengan Kiai Abdul Malik di kampung. Jurus demi jurus yang dibangun atas disiplin, doa, dan kehormatan. Seketika kerinduan pada tanah air menyatu dengan rasa marah yang tenang. Marah yang lahir dari cinta pada tradisi. Di pabrik tempatnya bekerja, video itu juga sudah tersebar. Teman-teman sesama TKI berdiskusi dengan nada getir. Dasar sombong, kata seorang kawan. Memang kita bisa apa? Kita ini buruh. Timpal yang lain. Rashid hanya diam. Matanya tajam seperti orang sedang menatap masa depan. Ia tidak berbicara, tetapi tubuhnya terasa bergetar seperti kawat tegang. Malamnya, ia duduk di tepi ranjang, punggungnya tegak, matanya memandang ke langit-langit. Ia mendengar gema suara gurunya di masa lalu. Nak, pencak silat itu bukan untuk gagah-gagahan. Ia untuk menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga kebenaran. Kalimat itu memantul dalam kepalanya, bertabrakan dengan gambar pria dalam video yang dengan angkuh menghina silat. Di sela keheningan malam, bibirnya bergerak lirih, mengucapkan zikir, memanggil nama Allah dengan nada pasrah sekaligus penuh daya. Beberapa hari kemudian, berita itu resmi muncul di koran lokal. Master Hiroshi, juara karate internasional, akan mengadakan laga pertunjukan sekaligus tantangan terbuka bagi siapapun yang ingin menguji seni bela diri mereka di arena terbesar kota itu. Poster-poster berukuran besar dipasang di stasiun kereta dan pusat perbelanjaan. Setiap kali Rashid lewat, ia menatap poster itu diam-diam, seperti sedang menatap sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertandingan. Ada pergolakan batin yang berat. Rashid tahu posisinya. Ia hanya seorang TKI tanpa dukungan, tanpa sponsor, tanpa pelatih profesional. Namun ia juga merasa tanggung jawab moral seolah menempel di pundaknya. Ia teringat wajah-wajah teman kerjanya yang setiap hari menahan hinaan atasan, wajah-wajah yang menyerah pada keadaan. Ia tidak ingin pencak silat, warisan yang membentuk jiwanya, diperlakukan sebagai lelucon. Malam-malam berikutnya, ia tidak bisa tidur. Di balik kelambu tipis, ia menatap foto ibunya dan teringat pesan terakhir sebelum ia berangkat ke negeri orang. Jangan pernah tinggalkan silatmu, nak. Itu yang akan menjaga hatimu. Pesan itu kini terasa seperti janji yang belum tertunaikan. Dengan hati bergetar, ia mengambil sajadah, berlutut, dan berdoa lama sekali, menyebut nama Allah dengan sepenuh jiwa. Air matanya jatuh, bukan sekadar karena marah, tapi karena beratnya keputusan yang harus ia ambil. Suatu sore, di ruang istirahat pabrik, salah satu kawannya mendekat. Rashid, kau lihat tantangan itu? Apa kau tidak tergoda? Rashid menatap temannya dalam-dalam. Ini bukan soal tergoda, jawabnya pelan. Ini soal harga diri. Ini soal kita. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa ia rencanakan. Temannya terdiam, melihat pancaran yang berbeda di mata Rashid.
Ia kemudian berjalan sendirian di tepi sungai kecil dekat apartemen. Angin menusuk kulit. Bau tanah basah bercampur dengan aroma musim dingin. Di sana, ia berlatih jurus satu persatu. Gerakan lambat tapi pada tenaga. Tiap langkah adalah doa. Tiap pukulan adalah harapan. Tiap hembusan nafas adalah penyerahan diri pada Allah. Di dadanya mulai tumbuh keyakinan yang tak ia mengerti sepenuhnya, bahwa mungkin inilah jalan yang sudah lama disiapkan baginya. Namun di balik keyakinan itu, ada rasa takut yang manusiawi. Takut gagal, takut dipermalukan, takut tidak cukup kuat. Semua rasa itu beradu dalam dirinya seperti badai. Tapi badai itu juga yang membentuk gelombang keberanian. Ia ingat kata-kata gurunya, keberanian sejati lahir bukan dari tanpa rasa takut, tapi dari tekad untuk tetap berdiri meski rasa takut itu menghantam. Bab ini berakhir dengan adegan Rashid berdiri di depan poster besar tantangan Master Hiroshi di stasiun. Orang-orang lalu lalang tanpa peduli. Sementara ia terpaku menatap tulisan itu. Kamera imajiner menyapu wajahnya yang serius, menyorot kedua tangannya yang perlahan mengepal. Di mata Rashid terlihat kilatan tekad yang belum pernah muncul sebelumnya. Tekad yang lahir dari cinta tanah air, warisan pencaksilat, dan keyakinan kepada Allah. Ia belum melangkah, tetapi kita bisa merasakan langkah itu sedang ditarik oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Transisi menuju bab berikutnya terasa seperti udara dingin yang berubah jadi bara di dalam dada. Tenang di luar, tetapi panas di dalam. Sesuatu yang perlahan, tak terelakkan, sedang menuju permukaan. Malam turun pelan-pelan di kota asing itu. Lampu jalanan yang pucat memantulkan bayangan Rashid yang pulang kerja dengan langkah berat. Jaket tipisnya basah oleh embun, dan jemari yang kasar itu menggenggam kantong plastik berisi roti murah. Meski tubuhnya lelah, matanya masih menyimpan bara yang terus membakar sejak melihat poster tantangan Master Hiroshi. Di dalam dadanya, dua perasaan bertarung, takut dan tekad. Namun setiap kali ia menyebut nama Allah dalam hati, ada ketenangan yang menyusup di sela rasa takut itu. Rashid tahu bahwa keberanian saja tidak cukup. Ia harus bersiap dengan cara yang benar. Di sela-sela jam kerja, pikirannya terus menghitung, bagaimana mengatur latihan tanpa mengganggu pekerjaannya, bagaimana memperkuat tubuh yang sudah terkuras, dan yang terpenting bagaimana menjaga kejernihan hati agar tidak dikaburkan ego. Baginya, kemenangan sejati bukan mengalahkan lawan, tetapi mengalahkan diri sendiri. Di kamar sempitnya yang pengap, ia mulai merancang latihan rahasia. Kasur tipis digeser ke sudut ruangan, memberi ruang sempit untuk ia bergerak. Di dinding, ia menempelkan secari kertas berisi jurus-jurus inti pencaksilat yang diajarkan Kiai Abdul Malik. Di bawah tulisan jurus itu, ia tambahkan kutipan kecil, kekuatan lahir dari hati yang bersih. Ia membacanya setiap malam sebelum berlatih, seperti mantra yang meneguhkan jiwanya. Latihan dimulai dengan pernapasan. Ia duduk bersila, memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan sembari berzikir menyebut Allah. Helaan napasnya menjadi ritme yang memandu gerakannya. Semakin dalam ia menarik napas, semakin jernih pikirannya. Perlahan ia rasakan tenaga yang ia kenal sejak kecil. Tenaga dalam yang bukan sekadar teori, melainkan hasil bertahun-tahun latihan di tanah kelahirannya. Setelah pernapasan, ia berdiri. Kaki kanannya menapak lantai, kaki kiri sedikit menekuk, tangan kanan di depan dada, tangan kiri di bawah pinggang. Gerakan ini bukan sekadar pose, tetapi sikap batin, rendah hati di luar, teguh di dalam. Satu demi satu jurus mengalir, sapuan kaki, pukulan siku, tangkisan pergelangan tangan. Meskipun ruangan sempit, ia memanfaatkan setiap sudut, bergerak seperti air mencari celah. Sesekali ia berhenti, mengangkat pandangan ke langit-langit kamar yang penuh noda lembab. Dalam hening itu ia mengingat wajah ibunya. Suaranya yang bergetar mendoakan dari jauh. Ia mengingat pesan gurunya yang selalu menekankan keseimbangan antara latihan fisik dan doa. Air mata menitik pelan di pipinya, bercampur dengan keringat. Ia tidak berusaha menyekanya. Ia biarkan mengalir sebagai tanda bahwa latihan ini bukan sekadar untuk gengsi, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih luhur. Setiap akhir pekan,
Ia berjalan ke taman kota yang sepi di pinggir sungai. Di sana, udara lebih bersih, pohon-pohon tegak seperti penjaga. Ia berlatih saat subuh atau setelah larut malam ketika tidak ada orang. Gerakannya menjadi lebih luas, lebih luwes. Pukulan-pukulannya memecah dingin. Langkah-langkahnya meninggalkan jejak di tanah basah. Kadang ia mengucapkan doa lirih di sela jurus, memanggil nama Allah sebagai sumber kekuatan dan keteguhan. Rashid juga mulai menata pola makan, mengurangi makanan instan, menabung uang untuk membeli sedikit daging dan sayur agar tubuhnya siap menghadapi latihan lebih berat. Ia sadar tubuhnya adalah amanah. Ia bukan sekadar pekerja atau petarung. Ia adalah wakil dari sesuatu yang lebih besar. Kesadaran ini memberinya rasa tanggung jawab yang tidak main-main. Tiap malam ia menutup latihan dengan sujud panjang. Di atas sajadah yang mulai lusuh, ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku dikuasai kesombongan. Beri aku kekuatan untuk menjaga kehormatan, bukan untuk memamerkan diri." Doa itu menjadi selimut yang menenangkan setelah tubuhnya letih. Kadang ia tertidur di atas sajadah dengan napas teratur, seolah semesta ikut menenangkan tidurnya. Namun di balik ketenangan itu, tubuhnya sebenarnya mulai mengalami tekanan. Otot-ototnya nyeri, sendi-sendinya kaku, kulit telapak tangannya pecah-pecah. Tapi anehnya, semua rasa sakit itu justru meneguhkan tekadnya. Ia merasa setiap rasa sakit adalah pengingat bahwa jalan ini bukan jalan mudah, tetapi jalan yang ia pilih dengan sadar. Ada juga godaan. Beberapa temannya mengajak keluar malam, bersenang-senang untuk melupakan penat. "Sudahlah, Ras, hidup sudah susah. Jangan kau tambah susah," kata mereka. Ia hanya tersenyum dan menolak dengan halus. Ia tahu waktu dan fokusnya terbatas. Setiap detik yang ia buang bisa jadi penentu di arena nanti. Ia lebih memilih berlatih dalam sunyi daripada melarikan diri ke hiburan semu. Bab ini ditutup dengan adegan Rashid berdiri di tepi sungai menjelang fajar. Kabut tipis menyelimuti permukaan air. Langit masih gelap dengan garis jingga samar di ufuk timur. Ia menutup latihan terakhirnya malam itu dengan kedua tangan di depan dada, memandang ke langit sambil berbisik, "Allah, jika jalan ini memang untukku, teguhkanlah." Suara itu tenggelam dalam gemericik air, namun getarannya terasa sampai ke relung hatinya. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan berlatih diam-diam, setelah malam-malam panjang penuh keringat dan doa, Rashid berdiri di depan gedung megah yang disebut orang sebagai arena terbesar, tempat segala pertarungan bergengsi digelar. Bangunannya menjulang seperti benteng baja. Dindingnya berlapis layar raksasa yang menampilkan nama Master Hiroshi dan tantangan terbuka yang mendunia. Di bawah langit yang mendung, ribuan orang berkerumun seperti gelombang manusia. Sorak-sorai mereka bercampur dengan dentuman musik keras yang memompa adrenalin. Rashid berdiri tenang di pinggir trotoar. Tas olahraga kecil di pundaknya. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan itu menggenggam erat tali tas, seolah menggenggam seluruh tekad yang ia bawa dari kampung halaman. Sekilas ia memandang langit yang abu-abu. Dalam hatinya ia mengucapkan zikir lembut, menyebut nama Allah, bukan untuk meminta kemenangan, tetapi untuk meminta keteguhan hati. Ketika ia melangkah masuk ke lobi arena, dunia terasa berubah. Bau keringat, suara langkah tergesa, teriakan penonton bercampur dengan aroma makanan cepat saji. Semua orang tampak tergesa, sibuk dengan taruhan, kamera, dan merchandise. Di antara wajah-wajah asing itu, Rashid seperti bayangan yang tidak diperhitungkan. Dengan pakaian sederhana, celana training polos dan jaket lusuh, ia tampak lebih seperti kru pembersih ketimbang peserta tantangan. Namun justru kesederhanaan itu yang membuatnya mantap. Petugas registrasi memandangnya dengan heran. "Nama?" tanya mereka dengan nada setengah tak percaya. "Rashid," jawabnya pelan tapi tegas. "Asal?" "Indonesia." Petugas itu menoleh ke rekannya, lalu mengangguk sambil tersenyum tipis. "Silakan masuk ruang tunggu peserta." Senyum itu seperti mengatakan, dia tidak tahu apa yang dia hadapi. Namun Rashid tidak peduli. Di ruang tunggu, puluhan peserta dari berbagai negara duduk menunggu giliran. Ada yang berotot besar dengan tato di lengan,
Ada yang membawa pelatih pribadi, ada pula yang sedang melakukan pemanasan dengan ekspresi serius. Rashid duduk di sudut, mengamati dengan mata tenang. Dari balik pintu terdengar suara ribuan orang bersorak setiap kali nama peserta dipanggil. Jantungnya berdegup cepat, tetapi wajahnya tetap datar. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, mengingat latihan pernapasan dan doa yang ia lakukan setiap malam. Bayangan masa lalunya berkelebat. Halaman pesantren dengan suara jangkrik, tatapan lembut Kiai Abdul Malik, wajah ibunya yang berdoa di teras rumah. Semua itu datang seperti arus hangat yang menenangkan sarafnya. Ini bukan panggung gagah-gagahan, bisik hatinya. Ini tempat di mana aku menjaga warisan. Sekali lagi ia menyebut nama Allah dalam hati, merasakan ketenangan yang menyebar ke seluruh tubuh. Sorak-sorai semakin keras ketika layar raksasa menampilkan cuplikan tentang Master Hiroshi. Gerakan karatenya ditampilkan dengan efek dramatis. Komentator berteriak menyebut prestasi-prestasinya. Juara bertahan, pemegang sabuk hitam tertinggi, pemilik rekor kemenangan tanpa kalah. Penonton berdiri, bertepuk tangan, berteriak namanya. Suara itu seperti badai yang menantang nyali siapapun yang mendengar. Rashid membuka matanya, menatap bayangan dirinya di lantai berkilau. Ia melihat seorang pekerja keras yang meninggalkan kampung demi keluarga, seorang murid yang membawa ajaran gurunya, seorang manusia yang sadar bahwa tubuhnya lemah tapi hatinya tak boleh goyah. Aku hanya punya satu hal, tekad, gumamnya lirih. Tangannya perlahan mengepal, kukunya menekan telapak sampai terasa sakit. Sakit itu membuatnya merasa hidup. Ketika namanya dipanggil, dunia terasa melambat. Sorot lampu panggung menyilaukan, suara musik meningkat, pintu menuju arena terbuka lebar. Langkahnya terasa berat tetapi pasti. Setiap langkah seperti mengingatkan pada latihan-latihan di kamar sempit, pada udara dingin di tepi sungai, pada doa panjang yang ia ucapkan setiap malam. Arena itu sendiri seperti dunia lain. Lantai kayu yang luas, lampu sorot panas membakar kulit, penonton berlapis-lapis naik ke atas tribun. Di ujung seberang, Master Hiroshi berdiri tegak dengan seragam karate putih bersih. Sabuk hitamnya terikat sempurna, wajahnya dingin dan percaya diri. Tatapan mereka bertemu sesaat. Di mata Hiroshi ada sinar meremehkan yang sama seperti dalam video. Sorak penonton bergema, sebagian bersorak mendukung Hiroshi, sebagian kecil meneriakkan nama negara Rashid dengan aksen asing. Di layar besar tertulis, Pencak Silat Indonesia versus Karate Master. Judul itu seperti menegaskan bahwa pertarungan ini bukan sekadar fisik, tetapi pertarungan harga diri budaya. Rashid berdiri tegak, menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkat pandangan ke arah tribun penonton. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan hatiku. Aku datang bukan untuk diriku, tapi untuk sesuatu yang lebih besar." Detik itu juga, suara kerumunan yang bising seperti mereda di telinganya. Hanya tersisa detak jantungnya sendiri yang terdengar keras. Seorang wasit mendekat, memberi instruksi singkat. Rashid mengangguk pelan. Tubuhnya rileks tapi siaga. Dalam keheningan singkat itu, ia merasa semua latihan rahasianya, semua malam penuh zikir, semua luka di telapak tangannya, kini menyatu menjadi satu titik di dadanya. Titik itu memancar seperti bara kecil yang siap menyala. Bab ini berakhir dengan adegan Rashid mengambil posisi kuda-kuda, kaki menapak lantai arena, tangan terangkat dalam sikap hormat khas pencak silat. Lampu sorot menyorot wajahnya yang bersinar keringat. Mata yang tajam namun penuh kerendahan hati. Penonton terdiam sesaat, menunggu gong tanda mulai. Kamera imajiner mendekat pada wajahnya, menunjukkan garis bibir yang bergetar menyebut zikir pelan. Gong berbunyi nyaring, menggema ke seluruh arena seperti dentang lonceng perang. Sorak-sorai penonton meledak, kamera televisi berputar, lampu sorot semakin panas. Di tengah gemuruh itu, Rashid menarik napas panjang. Dunia seakan berhenti. Ia menundukkan kepala sejenak, menyebut nama Allah dalam hatinya, mencari ketenangan di tengah lautan kebisingan. Wajahnya tampak biasa saja, tapi di balik kulit yang basah keringat itu, urat-uratnya menegang, jantungnya berdetak cepat, dan pikirannya tajam seperti bilah.
Master Hiroshi melangkah maju dengan mantap. Gerakannya ringan namun penuh daya. Senyum kecilnya menyiratkan keyakinan mutlak bahwa ini hanya formalitas sebelum kemenangan. Tangannya terbuka lalu menutup cepat. Sebuah gestur menantang. Penonton yang mengidolakan Hiroshi berdiri, berteriak-teriak, menyoraki Rashid. Udara terasa berat, seolah setiap sorakan adalah batu yang dijatuhkan ke dada Rashid. Namun ia tetap tegak. Kuda-kudanya kokoh seperti akar pohon. Wasit memberi aba-aba. Hiroshi menyerang lebih dulu. Sebuah pukulan lurus yang disertai teriakan khas karate. Pukulan itu cepat dan keras, menghantam udara di depan Rashid. Namun Rashid tidak mundur. Ia menangkis dengan gerakan sederhana tapi tepat. Pergelangan tangannya memotong arah pukulan itu. Penonton tercengang sejenak. Mereka tidak menyangka orang yang tampak, biasa, bisa membaca serangan secepat itu. Serangan demi serangan menyusul. Hiroshi meluncurkan tendangan putar yang mendesis memecah udara, disusul pukulan siku. Rashid bergerak seperti air, mengalir, menghindar, memiringkan tubuh, menangkis dengan lengan bagian dalam. Ia belum balas menyerang. Ia seperti sedang membaca buku terbuka. Setiap gerakan lawan dibacanya satu-satu, setiap celah diingatnya. Tapi tekanan itu berat. Kekuatan Hiroshi bukan main. Setiap hentakan kakinya mengguncang lantai arena. Rashid merasakan rasa sakit di lengan akibat menahan pukulan. Tapi ia mengingat latihan-latihan keras di kamar sempit. Udara dingin di tepi sungai, doa yang tak pernah ia tinggalkan. Semua itu kini hadir seperti lapisan baja di dalam jiwanya. Ia berusaha menjaga napas, menyalurkan energi ke setiap sendi. Dalam benaknya ia mengulang zikir pelan, menyebut Allah untuk menjaga hatinya agar tidak gentar. Sorak penonton terdengar seperti gelombang. Hiroshi! Hiroshi! Teriak mereka. Namun di sudut-sudut tribun ada beberapa suara lirih menyebut, Indonesia. Suara-suara kecil itu seperti percikan api di tengah hujan. Rashid mendengarnya samar, tapi cukup untuk mengingatkannya bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Hiroshi semakin agresif. Ia melompat maju, mencoba mengunci bahu Rashid lalu mendorongnya ke lantai. Rashid berputar, meloloskan diri, lalu menangkis dengan sikut. Penonton berseru kaget. Untuk pertama kali, gerakan silat tradisional muncul nyata di hadapan mereka, berbeda dari pola karate yang kaku. Tangan Rashid bergerak lentur, kaki-kakinya melangkah dalam pola melingkar. Setiap gerakan bukan sekadar teknik tetapi bahasa tubuh yang lahir dari tradisi. Namun tekanan fisik itu mulai terasa. Napasnya lebih berat, peluh menetes ke matanya. Ia harus memilih waktu yang tepat untuk berbalik menyerang. Tapi ia tahu, dalam silat bukanlah yang lebih cepat atau lebih kuat yang menang, melainkan yang lebih sabar dan lebih tepat. Ia mengingat pesan gurunya, biarkan lawan membuka dirinya sendiri. Di sela-sela pertarungan, ia sempat menatap tribun penonton, lalu menunduk lagi. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, ini saat ujian itu datang. Teguhkan hatiku." Zikir itu menambah ketenangan di matanya. Meski tubuhnya bergerak cepat, ada ketenangan yang terpancar dari sorotnya. Hiroshi tampak mulai heran. Wajahnya yang tadi penuh senyum kini mengeras. Matanya menyipit seolah menyadari lawan di depannya bukan petarung biasa. Tendangan Hiroshi berikutnya meluncur lebih cepat dari sebelumnya. Rashid menunduk sedikit, memutar tubuh, dan menggeser kaki lawan dengan sapuan halus. Hiroshi terhuyung setengah langkah. Penonton bersorak kaget. Rashid belum memanfaatkan celah itu. Ia hanya kembali ke posisi kuda-kuda. Dia memandang lawannya dengan mata yang penuh tekad. Sementara itu, kamera televisi menyorot wajah Rashid lebih dekat. Butir keringat jatuh dari pelipisnya. Bibirnya bergerak pelan menyebut zikir yang tak terdengar jelas. Gambar itu memikat penonton yang menonton dari rumah. Mereka melihat sosok TKI sederhana yang bertahan di hadapan legenda karate dunia. Wasit mendekat sebentar, memeriksa keduanya, lalu mundur lagi. Penonton seperti menahan napas. Hiroshi menyeka keringat. Rahangnya mengeras. Ia mulai sadar, lawan yang ia anggap tarik-menarik tarian tradisional, ini justru adalah batu besar di jalan kemenangan.
Bab ini berakhir dengan kedua petarung kembali berdiri tegak. Mata saling bertemu, udara di antara mereka terasa seperti medan listrik. Lampu sorot turun lebih rendah, menyorot wajah Rashid yang mulai memperlihatkan kilatan keberanian bercampur kesakitan. Penonton masih belum tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka merasakan sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertandingan. Sorak penonton belum reda ketika Rashid kembali ke posisi kuda-kuda. Udara di arena terasa makin panas, napasnya berat, dada naik turun seperti piston. Namun di balik peluh yang menetes ke matanya, ada sinar tekad yang semakin tajam. Ia merasakan tubuhnya yang nyeri di setiap sendi. Tetapi rasa sakit itu berubah menjadi kesadaran penuh. Semua latihan diam-diam yang ia lakukan, semua doa panjang yang ia panjatkan, kini seperti mengalir melalui darahnya. Ia mengingat latihan pernapasan, zikir, dan langkah-langkah rahasia di kamar sempit. Kini semuanya melebur jadi satu. Hiroshi maju lagi, kali ini dengan pola serangan yang lebih liar. Tendangan beruntun, pukulan ganda, kombinasi yang mematikan. Penonton berdiri, menyaksikan serangan itu seperti badai yang mengancam. Namun Rashid tidak lagi mundur seperti tadi. Ia bergerak ke samping dengan kecepatan berbeda. Tubuhnya lebih lentur, langkahnya lebih rendah, tangannya lebih dekat ke tanah. Gerakannya berubah, bukan lagi hanya bertahan, tetapi mulai menunjukkan wujud silatnya yang sesungguhnya. Ia melangkah dengan pola setengah lingkaran. Kaki kanannya menyapu lantai pelan namun pasti. Tangannya seperti menari di udara, tapi setiap tarikan adalah kuda-kuda, setiap ayunan adalah pukulan yang menunggu momen. Penonton melihat sesuatu yang asing, gerakan yang tidak simetris, tidak kaku, tapi seperti air yang mengalir. Bagi mereka yang paham, ini bukan sekadar tarian, ini jurus pamungkas silat yang jarang terlihat di arena modern. Hiroshi mengerutkan kening. Ia belum pernah melihat gaya seperti itu. Ia mencoba menerobos dengan pukulan lurus, tapi Rashid memotong arah tangan itu, memutar pergelangan lawan, lalu bergeser ke belakangnya. Semua terjadi dalam satu napas. Penonton teriak kaget. Hiroshi terhuyung setengah langkah ke depan, tapi segera kembali berdiri. Wajahnya kini serius, matanya menyala. Ia sadar lawannya sudah berubah dari buruh biasa menjadi petarung sejati. Rashid menahan diri untuk tidak gegabah. Ia ingat pesan gurunya. Jangan buru-buru. Biarkan jurus itu mencari jalannya. Dalam hati ia menyebut nama Allah, meminta keteguhan dan kejernihan. Zikir itu menjadi semacam ritme bagi tubuhnya, seperti genderang tak terlihat yang mengiringi setiap gerakannya. Ia merasa seluruh tubuhnya ringan, seolah arena ini hanyalah ruang latihan yang ia kenal. Gerakan silatnya kini semakin jelas. Siku bergerak menahan, bahu memutar menghindar, kaki menyapu tanah dengan pola yang membuat Hiroshi kehilangan pijakan ideal. Beberapa kali Hiroshi mencoba tendangan tinggi, tapi Rashid masuk ke jarak dekat, menekuk lutut, dan mengunci lengan lawan sebentar lalu melepasnya. Penonton semakin gaduh. Mereka melihat pertarungan bukan hanya adu fisik, tapi adu filosofi, yang satu keras dan lurus, yang satu lentur dan mengalir. Kamera televisi menyorot wajah Rashid. Butir-butir keringat bercampur dengan sorot mata yang fokus. Bibirnya bergerak pelan mengucapkan doa. Tidak terdengar jelas tapi getarnya terasa sampai tribun. Penonton yang semula hanya ingin hiburan kini diam memperhatikan. Ada aura lain yang terpancar, bukan kesombongan, tapi ketenangan yang jarang terlihat di tengah pertarungan seintens ini. Hiroshi mulai frustrasi. Ia mengeluarkan jurus kombinasi, pukulan bersilang dan tendangan berantai. Namun Rashid menekuk tubuhnya rendah, memutar seperti pusaran air, lalu melesat ke samping. Sekilas penonton melihat kilatan kaki Rashid menyapu ke arah titik keseimbangan lawan. Hiroshi harus melompat mundur untuk menghindar. Keseimbangan di arena pun berubah. Di sela-sela itu, Rashid merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam ketenangan yang membesar di dadanya. Ia seperti mendengar suara gurunya dari kejauhan. Inilah jalan yang kau latih bertahun-tahun. Inilah waktunya kau menjaga kehormatan itu. Pesan itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya pelan,
menyalurkan tenaga ke pusat tubuhnya. Penonton kini terhanyut. Sorak mereka tidak lagi seragam. Ada yang berteriak nama Hiroshi, ada pula yang mulai meneriakkan, "Silat! Silat!" Suara itu samar namun makin jelas, seperti gelombang baru yang muncul dari dasar laut. Rashid tidak menoleh, tapi ia mendengarnya, dan itu memberinya energi tambahan. Ia mengangkat satu tangan, membuka telapak, lalu memutar ke bawah dalam gerakan lambat. Ini bukan sekadar gaya, tapi sinyal pada tubuhnya sendiri untuk bersiap. Ia merasakan otot-ototnya menegang namun terkendali. Kakinya melangkah ke depan, ringan tapi penuh daya. Mata bertemu mata dengan Hiroshi. Dalam sepersekian detik, seluruh latihan, doa, dan kesabaran Rashid seolah menyatu jadi garis tunggal. Hiroshi menyerang sekali lagi, kali ini dengan pukulan kombinasi mematikan. Rashid menunduk sedikit, memutar tubuh, dan dengan gerakan silat yang mengalir, ia menahan lengan Hiroshi, memutar sendi lawan sehingga Hiroshi kehilangan posisi idealnya. Namun Rashid tidak menghantam. Ia hanya menunjukkan kontrol, lalu melepaskannya. Penonton teriak heboh. Tak menyangka ada teknik seperti itu. Dalam hatinya Rashid berkata lirih, "Ya Allah, bimbing aku agar tidak hanyut dalam amarah." Doa itu seperti penuntun agar ia tetap waras di tengah tekanan. Di wajahnya terlihat kesungguhan, bukan dendam. Ia tahu pertarungan ini masih panjang, tapi ia juga tahu titik balik sudah mulai terlihat. Udara di arena mendadak seperti diperas keluar dari paru-paru semua orang. Ribuan penonton yang tadi bersorak kini mulai terdiam, menyaksikan perubahan yang tak mereka duga. Rashid berdiri tegak dengan kuda-kuda rendah. Napasnya teratur meski tubuhnya sudah babak belur. Di seberang, Master Hiroshi mulai mengubah strategi. Tatapan matanya kini bukan lagi sekadar meremehkan, tetapi tajam penuh perhitungan. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Ia mulai tampak seperti binatang yang terpojok tapi berbahaya. Gong ronde berikutnya berbunyi. Sorak kembali pecah. Kali ini lebih liar, seperti riak gelombang yang menghantam dinding beton. Hiroshi bergerak duluan, tapi kali ini ia tidak menahan diri. Tendangan yang ia lancarkan lebih rendah, pukulan yang ia ayunkan lebih cepat. Bahkan ia menggunakan teknik yang jarang ia perlihatkan di depan publik. Penonton bersorak histeris melihat idolanya mengeluarkan jurus-jurus rahasia. Rashid berusaha bertahan, tubuhnya meliuk menghindari pukulan, tangannya bergerak lincah menangkis. Namun beda kali ini terasa. Kekuatan Hiroshi meningkat tajam, tekanannya seperti palu raksasa. Satu pukulan mendarat di bahu Rashid, membuatnya terseret mundur. Rasa sakitnya menjalar hingga ke tulang, tapi ia menahan erangan, hanya mengatupkan rahang lebih keras. Ia tahu titik ini pasti datang, titik di mana lawan akan membuka kartu terakhirnya. Penonton bersorak liar, sebagian berteriak, "Hiroshi!" Seolah aroma darah membuat mereka makin ganas. Rashid menarik napas, mencoba menyalurkan tenaganya. Dalam hatinya ia menyebut nama Allah pelan, seolah zikir itu menjadi jangkar yang menahan jiwanya agar tidak hanyut. Ia menatap Hiroshi yang kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Tubuhnya tegap, matanya membakar. Hiroshi melancarkan serangan kombinasi, pukulan lurus ke wajah, tendangan rendah ke kaki, lalu pukulan balik dengan siku. Rashid berhasil menangkis dua serangan pertama, tapi yang ketiga menghantam rusuknya. Udara dari paru-parunya keluar paksa. Ia terhuyung, nyaris jatuh. Penonton bersorak. Lampu sorot mengikuti gerakannya yang goyah. Namun di detik itu juga, sebuah memori menyeruak dalam kepalanya. Suara Kiai Abdul Malik di malam hujan. "Nak, jika kau jatuh, bangkitlah bukan karena marah, tetapi karena amanah." Kalimat itu datang seperti doa yang mengangkatnya. Ia menutup mata sepersekian detik, menarik napas panjang meski nyeri menusuk tulang iga. Zikir lirih keluar di sela bibirnya, menyebut Allah seperti memanggil mata air di tengah gurun. Begitu ia membuka mata lagi, pandangannya berubah. Sorak penonton, dentum musik, dan suara Hiroshi seolah meredup. Yang tersisa hanya napasnya sendiri, degup jantungnya sendiri, dan tekad yang membara di dasar jiwanya. Rashid melangkah maju,
Tubuhnya masih terasa sakit, tapi kuda-kudanya lebih kokoh. Ia mulai memutar jurus silatnya bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk membangun momentum. Gerakan tangannya lebih dalam, sapuan kakinya lebih berat, matanya lebih fokus. Penonton melihatnya seperti orang yang baru saja bangkit dari abu. Hiroshi tampak heran sejenak, tapi kemudian ia menyerang lagi, kali ini dengan tenaga penuh. Pukulan mereka bertemu di udara. Suara benturan terdengar seperti kayu pecah. Rashid menahan sakit di pergelangan tangan, tapi ia tidak mundur. Ia memutar tubuhnya, mengalirkan tenaga lawan, lalu bergerak ke samping, seperti air yang mengalir di sela batu. Sejenak waktu terasa melambat. Kamera televisi menangkap wajah Rashid. Pelipis berdarah tipis, mata berkilat, bibir bergerak mengucap zikir yang tidak terdengar jelas. Penonton yang paham membaca gerakan bibir itu tahu ia sedang memanggil Allah, bukan meminta kemenangan tapi keteguhan. Adegan itu memukul sisi emosional penonton. Mereka melihat petarung yang bukan hanya bertarung demi diri sendiri, tetapi demi sesuatu yang lebih besar. Di tribun, sebagian orang mulai berdiri, terhanyut oleh keteguhan itu. Mereka tak lagi memandangnya sebagai TKI biasa, melainkan simbol ketahanan. Nama, Indonesia, mulai terdengar lagi dari sudut-sudut arena, kali ini lebih keras. Suara itu menembus bising, menyelinap ke telinga Rashid, menyalakan bara di dadanya. Hiroshi mencoba teknik kuncian berbahaya, memutar bahu Rashid dan menekannya. Namun Rashid, dengan refleks yang lahir dari latihan panjang, menunduk rendah, memutar pinggang, lalu melepaskan diri. Ia melangkah mundur dengan tenang, meski dadanya masih sesak. Hiroshi terkejut. Penonton terkejut. Mereka melihat bukan hanya daya tahan, tetapi juga kejernihan teknik yang luar biasa. Rashid tahu titik balik sudah dekat. Tubuhnya masih sakit, tapi hatinya sudah melewati batas takut. Ia kini berada di ruang yang hanya dimiliki sedikit orang, ruang di mana rasa sakit menjadi guru, rasa takut menjadi bahan bakar, dan doa menjadi tameng. Dalam hatinya ia kembali berbisik, "Ya Allah, jika ini ujian MU, jadikan aku orang yang kuat menjalaninya." Hiroshi menatapnya tajam, wajahnya berkeringat deras. Untuk pertama kali sejak pertarungan dimulai, mata Hiroshi tampak ragu. Ia melihat lawan yang bukan hanya bertahan, tapi tumbuh lebih kuat di tengah serangan. Keraguan itu seperti celah kecil di dinding baja. Rashid melihatnya. Tapi ia tidak tergesa. Ia tetap mengalir. Sabar. Menunggu waktu yang tepat. Bab ini berakhir dengan kedua petarung berdiri kembali di tengah arena. Udara di antara mereka terasa bergetar seperti kabel listrik tegang. Sorot lampu memantul pada wajah Rashid yang kini tampak lebih dewasa. Lebih kokoh, meski tubuhnya penuh luka. Penonton menahan napas. Mereka bisa merasakan sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Sesuatu yang melampaui sekadar olahraga. Arena yang semula gemuruh kini terasa seperti ruang tertutup di dasar laut. Sorak-sorai penonton meredup jadi desis panjang. Udara panas bercampur bau logam dan keringat. Lampu sorot turun lebih rendah, memantulkan kilau basah di lantai kayu. Rashid berdiri dengan lutut sedikit menekuk, bahu terangkat, matanya tak lepas dari Hiroshi. Napasnya berat. Tapi di balik napas itu ada ketenangan yang justru semakin pekat. Ia seperti berada di titik paling dalam dari dirinya sendiri. Hiroshi menatapnya balik. Wajahnya basah, rahang mengeras. Ada sesuatu di tatapan itu, bukan sekadar kemarahan, tapi juga bayangan masa lalu. Gerakan mereka berhenti sejenak. Keduanya seperti terjebak dalam pusaran waktu. Penonton mungkin mengira itu hanya jeda strategi. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang retak di antara dua petarung itu. Serangan berikutnya dari Hiroshi datang tiba-tiba, cepat, dan tak kenal ampun. Pukulan lurus, tendangan putar, kombinasi yang mematikan. Rashid menangkis satu demi satu. Tubuhnya seperti memprediksi arah pukulan sebelum terjadi. Namun pada sebuah momen, ketika lengan mereka bersentuhan, sebuah kilatan memori menyambar kepala Rashid. Cara Hiroshi memutar pergelangan, cara dia menahan napas, cara dia mengunci siku. Semua itu bukan gerakan asing. Semua itu pernah ia lihat di masa lalu, di halaman pesantren,
Di bawah pohon besar tempat Kiai Abdul Malik melatih murid-muridnya. Pandangan Rashid kabur sekejap. Ingatan masa kecil menyeruak. Seorang pemuda asing berlatih bersama dirinya di kampung. Wajahnya muda dan penuh ambisi. Nama itu ia dengar samar. Hiroshi. Ya, dialah murid senior yang dulu hilang tanpa pamit, yang kata gurunya, tersesat ke negeri orang. Dadanya bergetar. Napasnya tercekat. Lawan yang kini berdiri di depannya bukan sekadar legenda karate, tapi mantan saudara seperguruan yang pernah belajar jurus yang sama. Dunia terasa terbalik. Penonton melihat dua petarung saling bertukar pukulan. Tapi di mata Rashid setiap gerakan kini punya cerita. Ia melihat gurunya, ia melihat pesantren, ia melihat masa lalu yang selama ini ia pendam. Tangannya goyah sesaat, tubuhnya mundur setengah langkah. Hiroshi menyadari keraguan itu, menyerang lebih cepat. Tendangan menghantam bahu Rashid, membuatnya terhuyung. Namun rasa sakit itu justru membangunkannya dari keterkejutan. Di sela benturan, Rashid menatap mata Hiroshi dan berkata lirih, "Kau, murid Kiai Abdul Malik." Kata-kata itu nyaris tak terdengar di tengah gemuruh. Hiroshi berhenti sepersekian detik. Pupil matanya membesar, lalu wajahnya mengeras lagi. Penonton tidak mengerti. Mereka hanya melihat dua petarung berhenti lalu bergerak lagi. Tapi di antara keduanya, ada sesuatu yang pecah. Rashid menarik napas panjang, menyebut nama Allah dalam hatinya, mencoba meraih ketenangan. Ia sadar pertarungan ini kini bukan lagi sekadar soal menjaga kehormatan pencak silat, tapi juga soal menghadapi masa lalu. Ia merasakan gejolak emosinya naik turun, antara marah, sedih, bingung, dan tekad. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, beri aku kejernihan agar aku tidak hanyut dalam dendam." Hiroshi tampak terguncang. Tatapannya tidak lagi setegas tadi. Ada sesuatu di sorot matanya. Rasa bersalah, mungkin juga nostalgia. Gerakannya sedikit melambat. Penonton melihat perubahan itu tapi tidak tahu penyebabnya. Dua petarung ini kini seperti bayangan satu sama lain. Saling menyerang tapi juga saling mengenali. Rashid mulai melangkah dengan pola jurus yang lebih dalam. Jurus inti yang hanya diajarkan pada murid inti pesantren. Ia mengangkat tangan dengan cara tertentu, menggeser kaki membentuk pola segitiga di lantai. Hiroshi terdiam sesaat, melihat pola itu. Wajahnya berubah, seolah ia mengenali rumahnya sendiri setelah bertahun-tahun mengembara. Ia membalas dengan gerakan serupa, meski sedikit berbeda, seperti salinan yang bengkok. Penonton tidak paham, tapi mereka merasakan sesuatu yang ritualistis, seperti dua orang memainkan bahasa rahasia yang tidak diketahui siapapun. Di titik itu, arena berubah jadi semacam panggung batin. Pukulan mereka tak lagi hanya fisik, tapi juga pertukaran memori dan nilai. Rashid merasakan dadanya sesak, bukan karena pukulan, tapi karena menyadari bahwa orang yang selama ini ia hadapi adalah cermin dari jalan yang mungkin ia tempuh jika ia meninggalkan kampungnya. Hiroshi adalah versi dirinya yang tersesat. Meski demikian, Rashid tidak boleh berhenti. Ia mengingat pesan gurunya. Kalau kau harus berhadapan dengan saudara sendiri, bertarunglah dengan niat membersihkan, bukan menghancurkan. Doa itu menjadi cahaya yang menuntunnya. Ia tetap bergerak, menangkis, menyerang balik dengan terkendali, menjaga agar setiap serangan tidak melampaui batas. Penonton kini benar-benar hening. Mereka melihat dua tubuh bergerak seperti arus air dan kilatan api. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam kepala kedua petarung itu. Tapi kamera televisi menangkap wajah Rashid yang berkeringat dan berair mata bersamaan. Ia tidak menangis karena takut, tetapi karena kesadaran yang datang tiba-tiba. Lawan di depannya adalah saudara yang pernah ia anggap hilang. Arena kini seperti terbungkus kabut tak kasat mata. Lampu sorot tetap menyala. Sorak-sorai penonton tetap menggelegar. Tetapi di tengah arena dua petarung berdiri terpaku. Tubuh mereka penuh luka dan keringat. Di balik otot yang menegang, sebenarnya sedang terjadi perang yang lebih sunyi. Perang di dalam hati. Rashid memandang Hiroshi dengan mata yang bergetar. Ia tidak lagi melihat musuh, melainkan saudara lama yang hilang di jalan berbeda. Dalam dadanya ada gemuruh yang sulit dijelaskan,
seolah dua arus besar bertubrukan dalam satu sungai. Hiroshi tampak sama gelisahnya. Wajahnya yang tadi dingin kini berubah. Matanya memandang Rashid dengan sorot campuran bingung, marah, dan sedih. Tangannya masih terangkat dalam posisi menyerang, tapi tidak secepat sebelumnya. Ia seperti dipaku oleh pandangan Rashid. Pandangan yang tidak berisi kebencian, melainkan pengakuan. Penonton tidak tahu, mereka hanya melihat dua orang diam sejenak di tengah arena, tapi bagi kedua petarung itu, jeda ini seperti seumur hidup. Rashid mengingat kembali pesan gurunya. Nak, kadang musuh terberatmu adalah saudaramu sendiri yang lupa jalan pulang. Jangan kau pukul dia dengan kebencian, tapi bimbing dengan keberanian. Kalimat itu menyelinap kepikirannya, menguatkan tekadnya agar tidak hanyut dalam dendam. Ia menarik napas dalam, menyebut nama Allah dalam hati. Zikir itu seperti tali yang mengikatnya pada pusat dirinya. Hiroshi maju selangkah, hendak menyerang lagi. Tapi sebelum ia bergerak, Rashid mengangkat tangan sedikit, bukan untuk menangkis, tapi isyarat berhenti. Gerakan kecil itu seperti menghentikan waktu. Penonton terdiam, kamera televisi fokus pada kedua tangan yang terentang di udara. Kenapa kau pergi dari ajaran itu? Tanya Rashid pelan. Suaranya lirih tapi menusuk. Hiroshi berhenti seketika. Matanya membesar. Aku tidak wajib menjawabmu di sini. Jawabnya setengah berteriak. Tapi getar suaranya menunjukkan ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Rashid melangkah setapak ke depan. Tubuhnya masih siaga, namun mata dan nadanya lembut. Aku tidak melawanmu karena benci. Aku melawan kesombongan yang membelenggumu. Ingat gurumu, Kiai Abdul Malik. Ingat jurus yang dia ajarkan untuk menjaga, bukan untuk merendahkan. Kata-kata itu seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Hiroshi menunduk sepersekian detik, lalu memalingkan wajahnya. Penonton melihatnya sebagai drama, tapi bagi Hiroshi itu adalah benturan masa lalu yang lama ia kubur. Serangan berikutnya datang tidak lagi segarang sebelumnya. Hiroshi mencoba pukulan lurus, tapi lebih lambat. Rashid menangkis dengan mudah, lalu justru memegang lengan Hiroshi, menguncinya sebentar, lalu melepaskannya tanpa menghantam. Gambar itu terekam jelas oleh kamera televisi. Seorang petarung yang punya kesempatan menjatuhkan lawan, tapi memilih untuk menahan diri. Penonton bersorak bingung. Beberapa mulai berteriak nama Rashid karena terpesona oleh pengendalian dirinya. Di dalam dirinya, Rashid berperang. Ia ingin menyelesaikan pertarungan ini, tapi ia juga ingin menyelamatkan Hiroshi. Rasa sakit dirusuknya, luka di pelipisnya. Semua seperti suara-suara kecil yang memanggilnya untuk berhenti. Namun ada suara yang lebih besar di hatinya. Ini ujianmu. Jangan berhenti sebelum kau lakukan yang benar. Ia kembali berdoa pelan. Ya Allah, tunjukkan jalan agar aku tidak salah langkah. Hiroshi semakin gelisah. Tangannya bergetar. Matanya berkedip cepat. Ia mulai kehilangan fokus. Ia melihat Rashid bukan sebagai musuh, tapi sebagai cermin dirinya di masa lalu. Dirinya yang pernah polos, yang pernah berlatih di bawah matahari kampung Indonesia, yang pernah menyebut doa sebelum memulai jurus. Bayangan itu menyakitkan, seperti ditampar kenyataan yang lama ia hindari. Rashid memutuskan untuk mengambil risiko. Ia melangkah maju, menurunkan kedua tangannya sedikit, menatap langsung mata Hiroshi. Kembali, katanya lirih. Kau masih punya jalan untuk kembali. Penonton terdiam, tak mengerti apa yang terjadi. Kamera televisi menangkap wajah Rashid yang penuh luka tapi teduh. Sesaat waktu seperti berhenti. Hiroshi menatapnya balik. Pupil matanya bergetar. Tiba-tiba kenangan lama menyeruak. Halaman pesantren, suara Kiai Abdul Malik, bau tanah basah saat latihan subuh. Ia memejamkan mata, menahan rasa yang naik ke tenggorokan. Tubuhnya kaku, tangannya turun perlahan. Namun sekelebat kemudian, ego dan rasa malu menyergapnya lagi. Ia meraung, mencoba menutupi kelemahannya, lalu menyerang dengan pukulan keras. Rashid menangkis. Tapi kali ini ia tidak mundur. Ia memutar tubuh, menyerap tenaga lawan, lalu menahan Hiroshi dalam kuncian yang lembut tapi kokoh.
Hiroshi terhenti. Napasnya memburu. Wajahnya merah. Penonton bersorak histeris melihat adegan dramatis itu. Rashid melepaskan kuncian, melangkah mundur, memberi jarak. Ia tidak mau menjatuhkan Hiroshi dengan hinaan. Dalam hati ia kembali berbisik. Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar. Jangan biarkan amarahku menguasai jiwa. Zikir itu menenangkan gemuruh darahnya. Ia tahu pertarungan ini belum selesai, tapi inti dari segalanya sudah mulai terlihat. Bukan tentang siapa yang menang, tetapi siapa yang menemukan dirinya kembali. Arena itu kini bagai medan perang yang sunyi. Lampu sorot turun lebih rendah. Suara penonton seperti lautan bergelora yang mendadak berhenti. Dua sosok berdiri di tengah lingkaran. Tubuh penuh luka, napas tersengal, tapi mata mereka saling mengunci. Di wajah Rashid tampak keteguhan bercampur belas kasih. Di wajah Hiroshi tampak kebingungan bercampur amarah. Semua yang terjadi di babak-babak sebelumnya kini mengerucut jadi satu titik. Momen yang menentukan segalanya. Wasit memberi isyarat ronde terakhir dimulai. Gong berbunyi panjang, menandai puncak pertarungan. Sorak-sorai pecah kembali. Kali ini bukan hanya nama Hiroshi yang diteriakan, tapi juga, silat, silat. Penonton sudah terhanyut ke dalam drama ini. Mereka tidak lagi melihat dua teknik bela diri. Mereka melihat dua jiwa yang bertarung untuk sesuatu yang lebih besar dari kemenangan. Rashid menarik napas panjang, menundukkan kepala, menyebut nama Allah dalam hati. Zikir itu mengalir pelan, menenangkan darahnya yang mendidih. Ia tahu ini bukan saat untuk ragu. Ini adalah saat ujian tertinggi. Apakah ia mampu mempertahankan nilai-nilai yang diajarkan gurunya, bahkan ketika kesempatan untuk menghabisi lawan terbuka lebar. Hiroshi meraung kecil, mengangkat tangannya tinggi, lalu meluncur dengan serangan paling mematikan. Tendangan putar, pukulan siku, kombinasi yang ia rahasiakan selama bertahun-tahun. Udara mendesis. Lantai arena bergetar oleh hentakannya. Penonton bersorak. Kamera televisi menangkap setiap gerakan dengan efek lambat. Ini bukan lagi latihan. Ini adalah ujung pisau. Rashid bergerak. Tubuhnya lentur seperti air. Langkahnya rendah dan gesit. Ia menangkis pukulan pertama, memutar tubuh menghindari tendangan kedua, lalu masuk ke jarak dekat. Ia merasakan tenaga Hiroshi melewati tubuhnya seperti angin topan. Tapi ia tidak hanyut. Ia menyalurkan tenaga itu ke tanah, lalu memutar balik dengan jurus pamungkas yang sudah lama ia simpan, kombinasi kuncian dan sapuan yang ia kuasai sejak remaja. Dalam sekejap, Hiroshi kehilangan keseimbangan. Rashid memegang pergelangan tangannya, memutar bahu, lalu menahan titik pusat tenaga lawan. Tubuh Hiroshi terkunci. Napasnya terhenti sesaat. Penonton teriak histeris. Setengah yakin pertarungan ini akan berakhir sekarang. Kamera televisi mendekat pada wajah Rashid. Bibirnya bergerak, menyebut zikir yang tak terdengar. Matanya memejam sepersekian detik. Namun Rashid tidak menghantam. Ia tidak menendang, tidak memukul. Ia hanya menahan Hiroshi pada posisi di mana ia bisa menjatuhkannya dengan mudah. Waktu seolah berhenti. Suara penonton memudar jadi dengung rendah. Dalam detik itu, Rashid teringat wajah gurunya, Kiai Abdul Malik, teringat masa kecilnya, teringat janji yang ia ucapkan di hadapan Allah sebelum berangkat ke negeri asing, untuk menjaga kehormatan, bukan untuk menghancurkan. Ia berbisik lirih. Kau masih bisa kembali. Kata-kata itu tak terdengar penonton, tapi Hiroshi mendengarnya jelas di telinga. Hiroshi tertegun. Tubuhnya gemetar. Matanya perlahan memejam. Seolah dinding yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh di detik itu juga. Air mata bercampur keringat turun di pipinya. Ia berlutut pelan. Bukan karena dijatuhkan paksa, tapi karena kekuatan di dalam dirinya sendiri runtuh. Penonton terdiam. Mereka melihat Master Hiroshi, simbol kesombongan dan kekuatan, kini berlutut di hadapan seorang TKI sederhana. Suasana arena berubah jadi hening yang menggetarkan. Kamera televisi menyorot wajah Hiroshi yang menunduk, lalu wajah Rashid yang berdiri tegak. Tangan masih terulur tapi bukan untuk menghantam melainkan untuk membantu lawannya berdiri. Hiroshi akhirnya mengangkat pandangannya.
Mata mereka bertemu. Di sana tidak ada lagi kebencian, hanya kelelahan dan pengakuan. Dengan suara serak, Hiroshi berkata lirih, aku ingat siapa aku dulu. Air matanya jatuh, tangannya menggenggam tangan Rashid. Penonton menyaksikan adegan itu tanpa bersuara. Beberapa berdiri, beberapa meneteskan air mata. Rashid menarik napas panjang, lalu memandang ke atas tribun, ke langit-langit arena yang penuh lampu. Dalam hatinya ia berbisik, ya Allah, terima kasih karena Engkau menuntun kami sampai titik ini. Zikir itu mengalir seperti air yang menyapu habis sisa dendam. Ia merasakan beban berat terangkat dari dadanya. Wasit melangkah masuk, mengangkat tangan Rashid sebagai pemenang. Tapi sorak yang pecah bukan hanya untuk pemenang, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Pengakuan terhadap pencak silat, terhadap keteguhan hati, terhadap kekuatan yang lahir dari kesabaran. Penonton meneriakkan nama Indonesia lebih keras dari sebelumnya. Suara itu menggema seperti doa kolektif di ruangan raksasa itu. Rashid menundukkan kepala, bukan untuk menyombongkan kemenangan, melainkan tanda syukur. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi malam itu, di arena terbesar, ia telah memenangkan pertarungan yang sebenarnya. Pertarungan untuk menjaga nilai, untuk tidak hanyut oleh ego, untuk tetap setia pada ajaran gurunya dan pada Allah.